Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini diskusi kita kali ini tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Nah, sebagaimana kita tahu, sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwaroh, Nabi sebelumnya itu berdakwah di kota Mekah. Namun karena ada satu dua hal yang menghambat dakwah Nabi di Mekah, maka Nabi memutuskan hijrah untuk pergi ke kota Madinah. Nah, sekarang kita pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hijrah ke Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan tugas risalahnya, yaitu mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mendakwahkan agama Islam. Nah, setelah itu beliau karena ada tekanan-tekanan di kota Mekah dari kaum musyrikin Mekah pada saat itu, Nabi mulai mencari tempat yang cocok untuk mengembangkan dakwah Islam tanpa tekanan-tekanan dari pihak kafir musyrikin Mekah saat itu. Nah, setelah itu Nabi melirik kota Yasrib waktu itu, atau sekarang itu disebut dengan kota Madinah. Lalu akhirnya Nabi setelah itu berhijrah ke kota Madinah itu untuk mengembangkan dakwah Islam tanpa tekanan dari kaum musyrikin Quraisy pada saat itu. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan Mekah dan berhijrah ke Madinah. Yang pertama apa? Yang pertama ada baiat yang dilakukan oleh kaum Aus dan kaum Khazraj. Nah, baiat ini merupakan sebuah perjanjian di antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang berasal dari suku Aus dan suku Khazraj. Nah, ketika itu mereka berjanji kepada Nabi Muhammad SAW untuk melindungi Nabi dan segenap umat kaum muslimin jika hijrah ke kota Madinah begitu. Jadi ini perjanjian antara faktor pertamanya itu karena ada perjanjian antara Nabi dengan dua kaum ini, yaitu kaum Aus dan kaum Khazraj. Untuk apa? Untuk melindungi Nabi dan kaum muslimin jika hijrah ke Madinah begitu. Terus faktor yang kedua ada pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah dan muslimin. Nah, jadi pada saat itu kenapa faktor yang menyebabkan Nabi berhijrah? Salah satu faktornya yaitu karena kaum musyrikin Quraisy ini mulai memboikot Rasulullah dan umat Islam pada saat itu dengan melarang bergaul dengan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu dikucilkan pada waktu itu. Terus yang kedua, musuh Nabi Muhammad SAW harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Pokoknya kalau orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, mau orang itu benar, mau orang itu salah, tetap harus didukung. Nah, makanya terjadi pengucilan pada saat itu, pengucilan terhadap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Nah, terus dua faktor itulah yang menyebabkan Nabi hijrah ke Madinah begitu kawan-kawanku. Jadi tadi faktor yang pertama karena ada baiat atau perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan dua kaum itu yaitu kaum Aus dan kaum Khazraj. Nah, itu yang berbaiat apa? Berbaiat untuk berjanji kalau Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berhijrah ke Madinah akan dilindungi begitu kawan-kawan. Terus yang kedua karena boikot tadi begitu kawan-kawan. Jadi kan pada saat itu Nabi dan kaum muslimin itu sangat tertekan di Mekah itu, disiksa, bahkan orang-orang yang berhijrah untuk memilih pindah ke dalam agama Islam disiksa oleh kaum kafir Quraisy itu. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang menjadikan faktor Nabi hijrah
ke Madinah. Nabi dan kaum muslimin hijrah ke Madinah, begitu kawan-kawanku. Selanjutnya, saya akan membahas tentang langkah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Dengan hijrahnya, Rasulullah dan umat Islam ke Madinah menandai zaman baru bagi dakwah Islam. Umat Islam di kota Mekkah tidak lagi mendapatkan gangguan oleh kaum kafir Quraisy, karena mereka mendapat perlindungan dari masyarakat di Madinah. Dengan diterimanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam di Madinah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi gelar kepada umat Islam di Madinah dengan sebutan Ansor, yaitu kaum yang menjadi penolong. Sedangkan umat Islam yang hijrah bersama Rasulullah dari Mekkah ke Madinah disebut dengan kaum Muhajirin. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan prioritas utama dalam membangun masyarakat yang baru. Adapun prioritas tersebut adalah yang pertama, membangun masjid. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan Masjid Nabawi. Masjid tersebut tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, namun masjid juga dijadikan sebagai tempat belajar, pertemuan, pemecahan masalah-masalah umat, dan membicarakan tentang kemajuan dakwah. Berdirinya masjid tidak hanya menjadi tonggak berdirinya masyarakat Islam, tetapi juga merupakan titik awal pembangunan kota. Nah, dengan adanya masjid, maka dibangunlah jalan-jalan raya di sekitar masjid tersebut. Sehingga lama-kelamaan di sekitar masjid tersebut menjadi pusat perdagangan dan pemukiman. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan jembatan yang menghubungkan antara satu lembah dengan lembah yang lain, sehingga juga menghubungkan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Terbentuklah persaudaraan. Yang ketiga yaitu perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bermusyawarah dengan sahabat baik Muhajirin maupun Ansor. Musyawarah itu untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Rancangan ini memuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang Muhajirin, Ansor, dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Undang-undang tersebut dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah tersebut merupakan sebuah bukti bagaimana Islam dapat mengayomi semua umat manusia termasuk non-muslim. Nah, apa saja sih butir-butir perjanjian tersebut? Butir-butir tersebut yaitu yang pertama, kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk agama, dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Yang kedua, apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. Yang ketiga, kaum muslimin dan Yahudi wajib saling menolong dalam melaksanakan kewajiban untuk kepentingan bersama. Nah, adapun perjanjian yang keempat yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Apabila terjadi perselisihan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada keadilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin tertinggi di Madinah. Kemudian yang selanjutnya membahas tentang rintangan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Nah, meskipun telah hijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad dan umat muslim mendapat tantangan yang begitu berat, yakni berupa pertentangan dari kaum kafir Quraisy, yang dimana pertentangan itu menimbulkan pergesekan dan terjadinya perang. Nah, perang yang dilakukan Rasulullah SAW ini bukanlah dalam rangka dakwah, melainkan untuk membela dakwah. Nah, dalam berbagai fakta sejarah juga sudah menunjukkan bahwa
umat Islam tidak pernah memerangi suatu kaum sebelum dakwah sampai kepadanya, dan tidak pernah menghina umat Islam. Nah, dalam dakwah Rasulullah SAW ini, yang mendapat penolakan dari kaum kafir Quraisy menimbulkan perang. Perang yang pertama adalah Perang Badar. Perang Badar ini terjadi di Lembah Badar pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah, atau lebih tepatnya pada tanggal 17 Maret 624 Masehi. Nah, sebab terjadinya perang ini adalah yang pertama, ketegangan setelah terjadi tukar-menukar tawanan perang. Kemudian yang kedua, permintaan Abu Sufyan kepada penduduk Mekah untuk melindungi kafilahnya yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syria. Permintaan ini ditanggapi oleh penduduk Mekah dengan penafsiran bahwa kafilah mereka dicegat oleh umat Islam. Nah, kemudian yang ketiga, berita tentang umat Islam terhadap kafilah Abu Sufyan diterima oleh Abu Jahal. Lalu dia naik pitam dan mengirim pasukannya yang berjumlah sekitar 900 sampai 1000 orang. Nah, dalam perang Badar ini kemenangan didapat oleh umat Islam. Kemudian setelah terjadinya perang Badar, kemudian timbul lagi yang namanya perang Uhud yang terjadi pada tanggal 23 Maret 652 Masehi, atau lebih tepatnya 7 Syawal 3 Hijriah, setahun lebih 1 minggu setelah perang Badar. Nah, perang ini disebabkan oleh balas dendam dari kekalahan di perang Badar. Kafir Quraisy ini telah merencanakan untuk menyerang secara besar-besaran terhadap umat muslim. Nabi Muhammad mengetahui rencana itu melalui sepucuk surat dari Abbas bin Abdul Muthalib, yakni pamannya, yang sudah menaruh simpati pada umat Islam atau pada Islam. Pada mulanya Nabi Muhammad SAW dan umat Islam bertahan di kota Madinah. Setelah mempertimbangkan dari saran-saran yang diberikan oleh sahabat, Nabi Muhammad memutuskan untuk keluar dari kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad berangkat dengan 1000 tentaranya. Nah, baru sampai melewati batas kota, Abdullah bin Ubay dengan 300 pasukannya membelot dan kembali pulang. Jadi Nabi Muhammad SAW hanya tersisa 700 pasukan tentaranya. Namun Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan perjalanannya. Nah, sesampainya di pegunungan Uhud itu, Nabi Muhammad sudah menyusun strategi perang. Pasukan ditempatkan di lereng di belakang bukit dengan dilindungi oleh 50 pemanah mahir di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair yang ditempatkan di lereng bukit yang cukup tinggi. Mereka ditugaskan untuk membendung pasukan berkuda kafir Quraisy. Nabi Muhammad pada saat itu berpesan agar pasukan pemanahnya tidak meninggalkan tempatnya dengan alasan apapun. Namun pada awalnya ini pasukan pemanah berhasil memukul mundur pasukan berkuda dari kaum kafir Quraisy. Setelah berhasil mundur, kemudian tersisalah harta rampasan yang berserakan tuh. Nah, kemudian pasukan pemanah ini tergoda dengan harta benda yang ditinggalkan musuh. Kemudian mereka turun untuk mengumpulkan rampasan dan tidak menghiraukan gerakan dari musuh. Dan kemudian hanya tersisa sedikit dari pemanah-pemanah itu. Setelah melihat keadaan tersebut, Khalid bin Walid, pimpinan pasukan berkuda kafir Quraisy, berputar haluan untuk kembali menyerang. Dan sampai akhirnya pasukan pemanah dari umat Islam berhasil dilumpuhkan. Satu persatu pasukan muslim berguguran dan Nabi Muhammad SAW sendiri mendapat luka yang cukup berat. Umat Islam terselamatkan dengan berita bahwa Nabi Muhammad SAW terbunuh. Berita itu membuat pasukan
kafir Quraisy mengurangi serangan karena kematian Nabi Muhammad SAW sudah cukup sebagai balasan atas kekalahannya di perang Badar. Dalam perang Uhud ini, tentara kafir Quraisy terbunuh 25 orang, sementara pasukan muslim 70 orang syuhada. Di antaranya paman Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Mus'ab bin Umar, dai pertama Islam. Perang Kondak atau Perang Ahzab. Perang ini terjadi pada 5 Hijriah atau 627 Masehi di kota Madinah bagian utara. Sebagaimana dengan namanya, yaitu Perang Ahzab, yang artinya gabungan golongan-golongan yang bersatu dengan maksud untuk menumpas Islam dan kaum muslimin. Rasa dendam Bani Nadir terhadap Rasulullah yang mengeluarkan ke bagian kota Madinah dilakukan oleh para tokoh Quraisy yang untuk bersekutu dengannya. Ketika kaum kafir memasuki kota Madinah, mereka ini kaget, terkejut terhadap taktik perang yang dilakukan oleh kaum muslim. Beberapa tokoh Quraisy juga mencoba menerobos parit untuk menyerang pasukan kaum Islam, tetapi tidak berhasil. Dalam perang Khandak ini terjadi 2 peristiwa. Yang pertama itu Yahudi dari Bani Quraidah yang melanggar perjanjian, yang seharusnya dia itu menolong pasukan kaum Islam, malah dia ini berkhianat, malah dia ini menolong kaum kafir Quraisy. Dan yang kedua, tokoh yang ditakuti oleh kaum kafir Quraisy yang bernama Nuaim bin Su'ad itu memeluk agama Islam dan memerintahkan Rasulullah untuk mengambil bagian dalam mempertahankan serta membela kota Madinah. Nah, dalam perang Khandak ini Allah memberikan pertolongan kepada pasukan Islam dengan angin dan badai yang amat besar yang memporak-porandakan kaum kafir atau pasukan kafir. Akhirnya dalam perang ini dimenangkan oleh pasukan Islam. Perjanjian Hudaybiyah. Setelah 6 tahun lamanya kaum muslim tidak datang ke kota Mekah untuk umrah, lalu berangkatlah 1.000 orang bersama Rasulullah ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah. Lalu di tengah jalan di kota Asfan, datanglah seorang pengintai memberitahu kepada Rasulullah bahwa kaum kafir Quraisy ini sudah membuat pasukan sebanyak 200 yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Rasulullah mengabaikan, lalu lanjut berjalan di desa Hudaybiyah. Nah, ketika Rasulullah di desa Hudaybiyah dan beristirahat di sana, datanglah utusan pertama yang bernama Badil. Dia menanyakan maksud Rasulullah untuk datang ke kota Mekah itu untuk apa? Lalu dijawablah oleh Rasulullah bahwa dia hanya ingin umrah. Lalu datang lagi utusan kedua bernama Harith bin Alqamah. Dia menanyakan hal yang sama, maksud tujuan Rasulullah untuk ke Mekah itu untuk apa? Lalu dijawablah yang sama dengan Rasulullah untuk umrah. Datang lagi utusan ketiga bernama Urwah bin Mas'ud. Dia bertanya seperti sebelumnya juga. Lalu Rasulullah juga menjawab hal yang sama, yaitu untuk umrah. Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menemui tokoh-tokoh Quraisy. Namun terdengar kabar dari burung bahwa Utsman bin Affan ini wafat. Sehingga dari Muhajirin dan Ansor mereka
langsung mengambil baiat di hadapan Rasulullah. Dan baiat itu yang mereka pakai itu baiat Ridwan. Pengambilan baiat itu menggentarkan hati kaum kafir Quraisy, sehingga kaum kafir Quraisy ini mengutus perdamaian yang dipimpin oleh Suhail bin Umar. Lalu di situ terjadilah Sulh al-Hudaybiyah atau persepakatan Hudaybiyah. Rintangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya adalah Fathul Mekah. Nah, penaklukan yang paling berpengaruh dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penaklukan kota Mekah atau yang dikenal dengan Fathul Mekah. Selesai Rasulullah berkhutbah dan memberikan pengampunan kepada kaum Quraisy, mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Dan keislaman mereka berpengaruh pada suku-suku di pelosok Arab. Sehingga pada tahun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima delegasi dari suku-suku Arab. Nah, sejak saat itu peperangan antar suku berubah menjadi persaudaraan agama, dan persatuan antar suku Arab pun terwujud. 2 bulan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit dan wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia yang ke-63 tahun. Beliau wafat di rumah istrinya Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berakhirlah dakwah Rasulullah di Madinah dan berakhir pula lah tugas beliau sebagai seorang Rasul. Dan para sahabat pun melanjutkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.